Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan kelimpahannya sehingga di kesempatan hari ini kita masih dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan ini dalam acara podcast Kultum yang diselenggarakan oleh MTS Alam Al-Hafiz Baitur Rahman. Semoga para pemirsa tes alam hafiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan kelancaran dan kemudahannya dalam halnya menuntut ilmu, dalam halnya mencari rezeki, dan yang kalah penting adalah dalam halnya menjaga kesehatan dan menjalankan amal ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Amin Allahumma amin. Baik para pemirsa podcast Kultum Entes Alam Hafiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini saya sudah ditemani oleh seseorang yang akan menemani kita selama beberapa menit ke depan sampai menjelang berbuka puasa. Yuk langsung saja kita sapa pemateri kita pada sore hari ini. Selamat sore Mbak Azhara Intan. Selamat sore Pak Bima. Oke, selamat sore. Dan kabarnya bagaimana Mbak Intan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Selama ini di bulan Ramadan ini puasanya gimana? Alhamdulillah lancar-lancar aja. Lancar aja ya, nggak ada hambatan ya. Alhamdulillah. Nah, Mbak Intan ini dari MT Salam ya? Dari sekolah MT Salam kelas berapa Mbak? Kelas 8. Kelas 8. Kalau selama di sekolah kegiatan-kegiatan yang diikuti itu apa aja? Selama di sekolah? Tarhib, terus apa lagi? Live in. Oke, Masya Allah luar biasa ya. Berarti kegiatan-kegiatannya itu kegiatan yang seperti apa tuh live in itu? Berkunjung-kunjung gitu. Ke daerah lain gitu ya. Berarti menyenangkan sekali ya pembelajarannya ya. Masya Allah luar biasa sekali. Jadi Mbak Intan ini selain seorang pelajar dia juga merupakan pelajar aktif ya dan produktif sekali dalam mengikuti pembelajaran di luar maupun di dalam seperti itu. Baik, untuk kepada para pemirsa dan tentunya kepada Mbak Intan, kira-kira mau membawakan materi tentang apa? Pola hidup sehat ala Rasulullah. Masya Allah, pola hidup sehat ala Rasulullah. Kita dengarkan bagaimana sih isi materi yang akan disampaikan oleh Azhara Intan kepada saudari Intan. Waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih Pak Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Ilahi Robbi yang mana dengan rahmat dan barokahnya hingga detik ini kita masih diberikan nikmat sehat di tengah pandemi corona. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju terang benderang. Para pemirsa podcast Kultum MTS Alam Al-Hafiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pola hidup sehat tak hanya soal makanan dan olahraga, namun juga istirahat yang cukup. Tujuan utama dari menjaga pola hidup sehat adalah untuk menjaga kesehatan fisik baik jasmani maupun rohani. Menerapkan pola hidup sehat juga memiliki segudang manfaat bagi tubuh kita. Dalam agama Islam selalu mengajarkan dan akan membawa para pengikutnya kepada jalan yang baik dan benar. Bahkan, untuk masalah gaya hidup dalam Islam juga sudah mengatur hal tersebut. Mulai dari cara makan, cara tidur, dan berbagai hal lainnya. Tentu semua semata-mata demi terjaganya kesehatan dari umat Islam itu sendiri dan terhindar dari berbagai malapetaka. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa agama Islam memang menjadi agama yang rahmatan lil alamin, di mana agama Islam membawa banyak maslahat atau manfaat bagi manusia. Dan dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu sangat membantu manusia dalam mendapatkan hal yang terbaik bagi kehidupannya. Salah satu cara menjaga kesehatan sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW adalah dengan tidak mengonsumsi berbagai jenis makanan terlalu berlebihan. Nah, lalu bagaimana cara menjaga kesehatan sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW yang lainnya? Nah, berikut penjelasannya. Pertama, tidak makan berlebihan. Sempat disinggung di awal tadi bahwa ada baiknya tidak berlebihan dalam mengonsumsi makanan. Bukan tanpa alasan tentunya, Nabi Muhammad SAW mengajarkan hal tersebut. Apabila makan dengan berlebihan, dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai kerugian, seperti makanan yang justru tidak habis hingga mengalami mual dan muntah karena kekenyangan. Dari Aisyah radhiyallahu an, dahulu Rasulullah tidak pernah mengenyangkan perutnya dengan dua jenis makanan.
Ketika sudah kenyang dengan roti, beliau tidak akan memakan kurma, dan ketika sudah kenyang dengan kurma, beliau tidak akan memakan roti. 2. Berhenti makan sebelum kenyang. Salah satu cara menjaga kesehatan sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW adalah dengan berhenti makan sebelum kenyang. Hal ini ternyata merupakan cara yang ampuh untuk menghindari dari berbagai penyakit yang bisa timbul. Dilihat dari sisi medis, berhenti makan sebelum kenyang dapat mencegah berbagai masalah pencernaan yang bisa sangat merugikan tubuh tentunya. Menurut hadis riwayat Bukhari Muslim dijelaskan bahwa kami adalah kaum yang tidak makan sebelum lapar, dan bila kami makan tidak pernah kekenyangan. Hadis tersebut dhaif, namun maknanya benar. 3. Atur porsi makan. Nabi Muhammad SAW juga memberi contoh yang baik mengenai bagaimana porsi makanan yang baik untuk dikonsumsi. Umat muslim disarankan untuk menjaga makanan yang masuk dengan mengatur porsi makanan, minuman, dan udara segar seimbang. Sebab kondisi perut yang terlalu penuh dengan makanan dan minuman akan membuat tidak adanya ruang bernafas atau ruang udara dalam perut dan akan membuat sesak nafas. 4. Hindari makanan haram. Jangan sekali-kali umat manusia mengonsumsi makanan yang haram. Sebab hal tersebut dapat menimbulkan berbagai kerugian bagi tubuh. Hal tersebut dijelaskan juga pada surah Al-Maidah ayat 3 yang memiliki arti, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembah untuk berhala. 5. Puasa. Puasa sudah tidak perlu dilakukan lagi, dan begitu banyak penelitian yang menjelaskan mengenai puasa tersebut. Puasa di dalam Islam sangatlah banyak macamnya, mulai dari puasa wajib pada bulan Ramadan, dan juga berbagai puasa sunnah seperti puasa Daud, puasa Muharram, puasa Senin dan Kamis, dan lain sebagainya. Diriwayatkan pada hadis Bukhari yang berbunyi, berpuasalah kamu supaya sehat tubuhmu. Hal tersebut memberi sebuah arti jika puasa akan memberi manfaat yang baik dan sehat bagi tubuh. Puasa juga menjadi sebuah cara detoks tubuh untuk mengeluarkan berbagai racun dalam tubuh, timbunan lemak, dan berbagai zat merugikan lainnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga kesehatan sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW tersebut, agar tidak mendapat kerugian di masa yang akan datang. Para pemirsa podcast Kultum MTS Alam Al-Hafiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian tadi materi yang telah kita simak bersama. Semoga dapat kita fahami dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kepada semua pemirsa podcast MTS Alam yang telah mengikuti kajian ini, dan mohon dimaafkan atas segala kekhilafan kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali pemaparan materi yang disampaikan oleh saudari Azhara Intan. Bagaimana kita harus bisa melakukan pola hidup sehat ala Rasulullah SAW. Tadi sudah dijelaskan ya hadisnya, kemudian kiat-kiatnya dan sebagainya. Karena biasanya tuntunan-tuntunan dari Rasulullah ini benar-benar udah terbukti gitu ya. Bahkan sampai pemain-pemain dari luar negeri bahkan ada yang mengomentari dari pola hidup sehatnya Rasulullah ini benar-benar bisa diterapkan untuk semua orang dan bisa menjadi pola hidup sehat yang sangat ideal seperti itu. Nah, ada pertanyaan ini Mbak Intan. Kan kalau misalnya di puasa kan sering tuh orang kalau berbuka kan kadang suka berlebihan, ya kan? Orang itu kadang kalau berbuka tuh kan semuanya tuh gorengan, semuanya kan di piring itu ya kan? Gorengan, terus minumnya tuh teh manis, apa itu kan minuman yang mengandung gula.
Kemudian gorengan tuh yang mengandung minyaknya itu kan. Nah, oke. Yang jadi pertanyaan adalah gimana caranya pola hidup sehat ala Rasulullah ini bisa berjalan dengan maksimal di bulan puasa. Caranya bagaimana? Baik, terima kasih Pak Bima. Oke. Cara cara pola hidup sehatnya itu atur porsi makan dengan tidak banyak-banyak makan gorengan dan banyak-banyak mengonsumsi buah-buahan yang banyak khasiatnya. Berarti untuk yang gorengan itu sudah nggak boleh lagi dimakan atau gimana tuh Mbak? Boleh, cuman jangan berlebihan, Boleh, secukupnya oh aja. secukupnya aja ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, jadi lebih banyak untuk makan kayak buah-buahan yang mengandung vitamin, yang mengandung protein dan sebagainya. Karena protein dan vitamin itu kan juga baik untuk tubuh ya, seperti itu. Nah, apalagi kalau misalnya makan gorengan ini, kira-kira proteinnya dari mana gitu ya? Apakah dari minyak gitu ya? Kayak kalau Iya, minyaknya dari minyak-minyak nabati atau gimana kan kita sama aja kan, karena namanya gorengan itu pasti nggak baik juga buat kesehatan. Apalagi kalau misalnya sering dikonsumsi setiap hari. Bahkan kalau makan makanan junk food kira-kira sehat nggak kalau menurut Mbak? Nggak kan? enggak. Enggak. Nah, kalau Mbak Intan sendiri selama bulan puasa itu berbukanya dengan apa? Makan makanan yang sehat aja gitu. Makanan-makanan sehat. Iya. Oh, makanan-makanan sehat ini contohnya gimana? Gimana ya? Kayak kurma gitu. Kurma, oke, kayak kurma. Kurma yang kotakan begini tuh? Iya, yang kotaan. Oh, yang kotaan itu ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Selain kurma, apa lagi, Mbak? Minumnya apa? Air putih atau gimana? Air putih. Air putih. Iya. Masya Allah, minumnya air putih ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, jadi para pemirsa podcast Kultum MTS Alam Halafiz, dengan demikian podcast Kultum yang diselenggarakan oleh MTS Alam di sore hari ini. Dan terima kasih kepada para pemirsa yang sudah memantau dan menyaksikan di channel YouTube kami. Dan terima kasih kepada Mbak Intan yang sudah hadir menyempatkan dirinya untuk bisa berbagi share pengalaman kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Intan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal jariah bagi kita semua. Baik, Alfa Minkum, kita akan berjumpa lagi di podcast berikutnya dengan tema dan pemateri yang berbeda. Untuk kita tetap stay tune di channel YouTube kami, MTS Alam Halafiz, tiap sore sampai menjelang berbuka puasa. Saya selaku pembawa acara, mohon dimaafkan atas segala kekhilafan kami. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.